Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberi kekuatan kepada kita untuk berada di majelis ini yang insyaallah majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setidaknya ada tiga keberuntungan atau tiga keistimewaan dan keutamaan orang mencari ilmu. Di antaranya adalah man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang pertama, dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi, bahwa malaikat itu ridho terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Dan yang ketiga adalah senantiasa dimintakan ampunan oleh siapa? Man fis samawati wal ardh, yang ada di langit dan di bumi. Hatal hitan filma, bahkan sampai ikan yang berada di air itu memintakan ampun kepada kita semua. Maka ini menjadi support, menjadi penyemangat untuk selalu mencari ilmu. Lebih-lebih hari ini kita berada di hari yang istimewa di Yaumul Arafah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan problem-problem rumah tangga, di mana memang saya ibaratkan orang berumah tangga itu seperti naik perahu mengarungi lautan, sudah pasti akan ada ombak. Itu satu hal yang tidak bisa kita hindari. Hanya perahu ini kadang-kadang ombaknya juga di posisi yang keras atau besar, kadang-kadang hanya riak-riak. Namun sesuatu yang kadang-kadang kecil itu biasanya tidak kita sadari, lalu kemudian menjadikan perahu itu bocor. Nah, kalau sudah bocor itu kadang susah ketika di posisi kita tidak siap. Sehingga hari ini kita mencoba untuk kemudian memetakan problem-problem rumah tangga apa sih yang sebenarnya sering kemudian kita alami. Kalaupun tidak memiliki problem, ya kita mengantisipasinya. Lalu kemudian bagaimana solusinya? Karena di zaman yang era disrupsi ini kan era, kalau orang menyebutnya sebagai VUCA. VUCA itu F-nya itu kalau disebut sebagai perubahan yang sangat dahsyat sekali. Dimana kalau kita lihat banyak hal yang sifatnya tidak terprediksi menjadi kemudian terjadi. Misal contoh, dulu orang usaha itu konvensional rata-rata. Artinya nggak ada jualan online. Tapi sekarang hampir mayoritas promosi bahkan jualan jadi online. Sehingga banyak gerai-gerai yang kemudian tutup ketika masih bertahan dengan yang sifatnya
sifatnya konvensional. Pekerjaan-pekerjaan yang mohon maaf misalkan contoh kecil, ojek yang konvensional kalah dengan ojek online. Banyak sekali hal-hal yang kemudian tidak terprediksi, maka punya sering disebut uncertainty, itu sesuatu yang tidak kita prediksi, tidak pasti. Nah, lalu kemudian ada C-nya itu orang menyebut complexity atau problemnya sangat kompleks sekali. Lalu kemudian A-nya ambiguity atau ambiguous. Ambiguity itu semacam sesuatu yang sulit sekali kita kadang itu mencari akar kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Lompatan-lompatan yang sedemikian rupa, rupanya itu juga berdampak sangat kuat sekali pada psikologi rumah tangga. Kalau dulu mohon maaf contoh kita itu kalau motret itu kan pakai namanya Kodak. Kalau yang masih ingat Kodak berarti kira-kira usianya udah agak lanjut ya. Kan kalau kita foto itu kan dulu mesti pakai klis ya, klis itu yang kemudian kita cucikan. Kalau terbakar semua kan gitu. Nah sekarang enggak begitu. Sekarang udah enggak lagi masa Kodak kan, sekarang sudah pakai HP, bahkan semuanya penuh dengan filter. Maka orang bisa mengedit sesukanya, menghapus sesukanya, udah beda banget dengan zaman yang dulu. Lalu kemudian media sosial sedemikian rupa. Sekarang generasi TikToker. Nah rupa-rupanya ketika saya membaca psikologi perkembangan, itu banyak sekali nilai-nilai yang kemudian turun. Nah itu salah satunya yang kemudian menyebabkan problem rumah tangga itu semakin kompleks. Karena dengan kondisi yang sedemikian rupa, yang mungkin tidak siap, tidak disadari, sehingga kemudian menjadi masalah. Mohon maaf kalau saya harus mengatakan di Bojonegoro ini termasuk di antara kelasnya itu kalau nggak salah masuk kelas A ya di pengadilan agama yang dalam 1 tahunnya itu kasusnya hampir 2000 lebih. Kemarin saja pertengahan Juni 2024 sudah hampir 500-an. Sehingga ini menyedihkan sekali. Dan rata-rata, mohon maaf, kalau panjenengan buka di websitenya Pengadilan Agama, itu rata-rata yang harus kemudian berpisah, itu di usia yang masih sangat muda. Di pasangan-pasangan muda, 27 sampai 30. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan. Lalu apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengantisipasi itu? Kalaupun kemudian sudah terjadi, apa yang kemudian tindakan yang perlu kita lakukan? Nah, beberapa hal yang saya petakan. Pertama kali problem yang awal orang menikah itu berkaitan dengan problem ekonomi. Itu umum. Jadi begini, problem ekonomi itu selalu menjadi problem fundamental pertama. Siapapun itu, termasuk diri saya. Saya menikah itu belum dapat kerja, itu termasuk nekat. Hanya bermodalkan ijazah untuk mencari ijazah. Waktu itu gambaran sederhananya itu idealisme yang saya ambil adalah yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kamu di posisi miskin maka Allah yang akan mengkayakan kamu, yang mencukupkan kamu. Dan itu tidak salah dalam Al-Quran, karena Al-Quran tidak pernah salah. Ya, kadang-kadang kita memahaminya yang kurang komprehensif saja. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa problem itu mayoritas
eh, dialami oleh siapapun, dialami oleh siapapun. Pulang dari Mesir 2006, saya diberi eh, modal oleh bapak saya itu 10 juta, besar sekali. Serah mau dibuat apa? Maka saya buat waktu itu kolam lele, jumlah mungkin hampir 8. Kolam lele ya karena memang baru newcomer orang pertama. Setiap kali saya masukkan bibit lele itu mesti mati. Saya pusing, gimana caranya. Saya masih ingat betul, kemudian saya minta tolong Pak Imam namanya di Dinas Perikanan yang saya beli bibitnya dari beliau juga. Setiap pulang dari kantor beliau mampir ke rumah saya. Setiap pulang itu mampir ke rumah saya. Jadi waktu pertama kali, mohon maaf saya juga tinggal di, kalau istri saya kan saya ajak, itu berarti tinggal di Pondok Indah Mertua. Jadi nggak kontrak. Di belakang rumah saya buat kolam. Setiap pulang Pak Imam datang karena rumahnya di Gang Rukun itu. Terus ngasih tahu cara proses belajar. Sembari berproses itu saya benar-benar eh, mengetahui problematika dalam perlelean. Hingga akhirnya itu panen sampai 600 kilo. Tapi bingung jualnya. Gak punya ilmu pemasaran. Pagi hari, habis subuh, itu saya bawa lele itu ke pasar. Saya tawarkan setiap orang yang jualan lele, jawabannya ya menarik. Ngapunten Mas, wis enek sing ngejoki. Akhirnya Bapak Ibu, ini saya cerita setiap orang pasti menghadapi problem ekonomi. Akhirnya saya bawa balik pulang lagi. Saya balik pulang itu, lele itu kalau nggak dikasih makan, itu yang besar kepalanya aja. Ini kalau dikasih makan, duit saya sudah habis. Akhirnya dibeli oleh tengkulak, saya masih ingat betul, 1 kilo 6.000 dihutang lagi. Bangkrut lah saya. Berproses lagi, punya sedikit uang kan udah nggak dipinjemi lagi. Gitu ya. Sapi pengennya juga join dengan petani. Kurang modal, saya telepon adik saya ajak untuk gabung. Kata adik saya, kok nek sapi ini mati piye? Tak bilang ya dikubur toh. Panjenengan masih ingat ada di mana harga sapi jatuh, disitulah saya ikut jatuh. Jadi berproses, tidak ada orang yang kemudian nyun sewu mengalami problem ekonomi itu. Tetapi yang menarik bagi saya adalah, dan nanti jenengan akan mungkin kita luaskan nanti dengan dialog tanya jawab, karena mungkin ada banyak hal yang tidak tercover. Karena ternyata orang itu di posisi sudah stabil ekonomi, seringkali justru menghadapi masalah ekonomi, itu unik sekali. Nah ketika orang di posisi kurang ekonomi itu, kekurangan ekonomi atau dikatakan belum stabil, itu justru saya mendapatkan satu hal yang menarik dalam kitabnya Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi. Beliau itu mengatakan begini, kalau kamu menginginkan sesuatu, maka tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan kecuali meninggalkan matashtahi, sesuatu yang kamu inginkan. Jadi meninggalkan yang kamu inginkan betul itu agak aneh awalnya bagi saya. Kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu tidak akan mendapatkannya kecuali kamu meninggalkan dari yang kamu inginkan itu. Gitu. Tashtah itu ada syahwat. Lama-lama saya baru paham bahwa yang dimaksud itu adalah urusan hati kita terhadap dunia, itu urusan tawakal kita kepada Allah, menyerahkan. Tapi urusan ikhtiar itu urusan fisik kita. Dan rupa-rupanya ketika kita di posisi sudah pasrah, biasanya orang pasrah itu biasanya di posisi menyerah. Udah nggak ada jalan lagi. Disitulah kemudian kamu akan mendapatkan yang kurang dari yang kamu inginkan. Itu saya gambarkan sederhana, ini berkali-kali saya gambarkan.
Kadang-kadang kalau waktu masih kecil panjenengan, misalkan pengen nangkap ayam, jenengan kejar itu semakin kejar ayam semakin lari kencang. Tapi kadang-kadang kalau kita udah capek nih duduk, ayam datang sendiri kita. Nah, pola itulah yang kemudian saya saya dapatkan dari yang disampaikan oleh Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi. Kita tuh kadang-kadang terlalu syahwatnya besar itu masuk di dalam hati kita. Nah, itu yang membuat kemudian justru semakin jauh. Tapi ketika kemudian kita sudah di posisi pasrah, di titik nol, menyerahkan, tugas kita itu hanya berusaha, tugas kita itu hanya ikhtiar, disitulah kemudian justru yang kita inginkan itu datang. Kalau nggak percaya nanti jangan coba. Tugas kita hanya ikhtiar saja. Badan kita hanya ikhtiar saja. Tapi tugas hati menyerahkan sama Allah. Semua ambisi-ambisi pengen begini, pengen begini, pengen begini. Nah, itu yang menyebabkan problem ekonomi kita tidak selesai-selesai. Hanyun saya mohon maaf. Meskipun kita sudah punya tempat untuk mendulang ekonomi. Saya ambilkan kisahnya Imam Hasan Al-Basri. Beliau itu kalau dirunut secara keilmuan, Imam Hasan Al-Basri itu kan Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Beliau mengambil ilmu dari para sahabat. Hidup di lingkungan keluarga Nabi walaupun beliau tidak pernah bertemu Nabi. Imam Hasan Al-Basri ini yang diambil ilmunya oleh Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi. Lalu dimodifikasi. Modifikasi dalam arti begini, Imam Hasan Al-Muhasibi itu mengajarkan tentang muhasabah, tentang refleksi, tentang merenungkan introspeksi diri. Oleh Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi, kalau Imam Hasan Al-Basri itu, kalau introspeksi itu mau melakukan sebelum, tapi kalau Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi menambahkan juga sesudah. Jadi qoblal amal, sebelum melakukan pekerjaan, ba'dal amal, sesudah mengerjakan. Itu dua-duanya diintrospeksi. Nah, beliau begini, suatu ketika beliau ini dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan haji. Dalam beberapa riwayat lain tidak di posisi haji. Beliau keluar dari masjid, kalau orang yang pernah umroh ataupun haji, tradisi ini masih ada di kalau di Madinah jelas banget, kalau di Mekah sudah hilang, itu namanya pasar seng. Kalau zaman dulu di depan Masjidil Haram itu pasar seng, pasar ya, walaupun sekarang sudah umum ya, kalau di bawahnya mall biasanya pasar. Artinya masjid itu banyak sekali dengan pasar-pasar. Karena mereka mengamalkan ayat Al-Qur'an yang di surat Jum'ah itu, fa idza qadaytumus sholata fantashiru itu. Kalau kemudian setelah selesai sholat, maka kemudian bergeraklah mencari rezeki. Nah, di depan itu banyak sekali toko-toko penjual baju. Beliau itu mau membeli baju. Nah, ketika beliau mau membeli baju, penjualnya itu mengatakan begini. Jadi promosi. Baju ini bagus, baju ini bagus, baju ini bagus. Lalu kemudian bersumpah. Wallahi, wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, baju ini bagus, baju ini bagus. Kata beliau, orang yang seperti ini enggak cocok. Bersumpah atas nama Allah, lalu memuji-muji sedemikian rupa dan memakai sumpah. Dan memang menjadi satu kebiasaan. Orang-orang Arab seringkali menggunakan kata wallahi. Saya pernah bertanya pada salah satu guru saya, dosen. Jadi beliau itu menjelaskan begini. Wallahinya, demi Allahnya orang Mesir itu sering banget orang Arab bilang wallahi. Tapi itu bukan qasam, bukan sumpah, tapi hanya takkid. Saking seringnya dan memang enggak bagus. Wallahi, wallahi, dia bersumpah atas nama Allah terkait bajunya ini bagus. Beliau enggak jadi beli di situ, pindah. Enggak jadi, terus kemudian selang tahun berikutnya
beliau datang lagi, orang penjual ini udah nggak apa istilahnya nggak bersumpah dan memuji sedemikian. Akhirnya beliau datang ke situ, tanya, kamu masih ingat saya nggak? Masih. Saya kan dulu pernah berdiri di sini. Ya, kata Imam Hasan Al Basri, kamu kok saya lihat sudah nggak kayak dulu lagi, bersumpah dan memuji-muji. Lalu beliau bilang begini, saya itu dulu punya istri saya itu setiap kali saya pulang dari kerja, dari toko itu, apa yang saya bawa, misalkan uang, itu selalu dianggap sedikit oleh istri saya. Lalu marah-marah. Apalagi kalau saya nggak membawa. Itu istrinya tuh mencaci maki, marah luar. Lalu kemudian istri saya ini meninggal dunia. Saya nggak mengatakan istri yang kayak begini cepat mati, bukan. Saya menikah lagi. Nah ketika menikah itu, istri saya berbeda. Sebelum saya berangkat kerja, baju saya dipegang. Ya fulan, wahai si fulan, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah dan jangan kau beri aku makanan ataupun jangan kau beri aku penghasilan yang diharamkan oleh Allah. Kalau kamu nanti pulang, seberapapun yang engkau berikan ke aku, maka itu aku anggap cukup. Kalaupun kurang ataupun tidak membawa, maka aku akan membantumu untuk memintal kain. Artinya kalau dalam bahasa lain, kira-kira umpama datang gitu gak bawa apa-apa, lalu istri bilang, kira-kira apa masih iso, apa tak bantulah supaya kemudian bisa menghasilkan. Nah sejak saat itu beliau kemudian tidak lagi bersumpah dan kemudian memuji-muji dagang sedemikian rupa. Nah ini bisa kemudian kita ambil sebuah kesimpulan yang cukup menarik menurut saya, bahwa ada peran seorang istri yang luar biasa dengan perubahan suami. Jadi menerima seberapapun itu sulit. Yang kedua, berkaitan dengan ekonomi ini ternyata menjadi stabil ketika kita kemudian menjadi pasrah. Dalam arti secara ikhtiar sudah, tapi di posisi kemudian tawakalnya lalu menerima itu apa adanya, seringkali itu yang luput. Itulah yang kemudian menjadi masalah ketika orang sudah punya pekerjaan, orang sudah punya tempat menggali rezeki, tetapi selalu kemudian bermasalah di rumah tangganya berkaitan dengan problem ekonomi. Jadi itu sebabnya Imam Haris bin Asad Al-Hasibi menggunakan bahasa yang cukup menarik. Kalau kamu ingin sesuatu, maka tinggalkanlah yang kamu inginkan itu. Maksudnya adalah tubuh kita berikhtiar, tapi pasrahkan total-total. Itu satu, problem ekonomi. Nanti kita kembangkan melalui dialog. Yang kedua, kalau dipetakan, mohon maaf, ada problem kalau di sini pekerjaan gaya hidup. Saya ingin ada satu problem yang kelihatannya sepele, tetapi kemudian seringkali berdampak, yaitu hubungan seksual. Mohon maaf. Banyak sekali orang yang bermasalah di masalah ini. Kadang-kadang kalau perempuan menganggap hal itu sepele, tapi bagi laki-laki mungkin menjadi problem. Ada istilah dalam bahasa Arab, laki-laki itu sampai di ibniyah sana, sampai umur 100 pun masih tetap laki-laki. Kemarin ada yang cerita sama saya adalah salah satu di pondok pesantren, Mbah Yainya niku nyun sewu usia sampun 100 tahun. Tapi ternyata masih bisa memberikan keturunan. 100 tahun bisa memberikan keturunan. Nah, kadang-kadang memang
kita ini sudah di luar ketika menikah itu kan di luar keinginan yang itu karena udah selesai lah. Ada orang yang mengatakan udah selesai. Tapi ternyata hal itu menjadi hal yang kita anggap sepele tapi menjadi fundamental ternyata bagi seorang laki-laki. Saya mengatakan tidak semuanya, tetapi ini sering kali terjadi. Artinya begini, laki-laki ingin, perempuan tidak ingin. Perempuan ingin, laki-laki tidak ingin. Tapi biasanya jenengan tanyakan rata-rata yang menginginkan kan yang laki-laki. Perempuan lebih cenderung cuek. Nah, mohon maaf, di era yang sedemikian rupa dengan media sosial ini, rupa-rupanya yang membuat kemudian laki-laki akhirnya tidak kuat menahan dirinya, itu mohon maaf ya, ini kalau dalam bahasa Imam Haris bin Asad al-Muhasibi, itu karena fudul. Fudul itu apa? Fudul itu banyak melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Mohon maaf. Saya yakin, kata istri saya ketika ikut seminar, kata dia laki-laki itu otaknya yang dipikirannya semua wanita. Beda sama perempuan. Kalau perempuan yang dipikirkan benda, tas, baju, gitulah. Nah, di otaknya, itu semua tuh wanita. Makanya mohon maaf, fudul itu yang membahayakan. Fudul itu melakukan kegiatan yang sering tidak berikan dampak manfaat. Contoh apa? Scroll TikTok yang tidak memiliki manfaat. Scrollnya wanita-wanita cantik. Kadang-kadang nyon sewu, coba jenengan cek nanti ke suaminya, grup-grup WA-nya itu kadang-kadang seringkali banyak sekali yang mengirimkan gambar-gambar wanita-wanita cantik. Dan istrinya loh. Itu rata-rata begitu. Coba jenengan nanti cek kalau lagi jalan sama suami. Kok ada yang lewat bening sedikit. Itu refleks laki-laki itu nengok. Nah, fudul itu ketika kita nggak sadar Pak, ngirimkan yang begitu-begitu. Lalu kemudian kita lihat tuh, kok dilalah kok gak podo ya karo bojoku. Ini namanya kata Imam Haris bin Asad, maka tarkul fudul, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat seperti ini, inilah yang akan memberikan Anda kekuatan. Baik. Tapi ketika kita kemudian melakukan fudul, saya sampai yang saya takutkan itu, ya Allah jangan cabut di hati saya ketika melihat misalkan di media sosial atau ini, jangan cabut rasa cinta pada istri. Kalau sudah dicabut rasa cinta dan kemudian keinginan terhadap istri kita, itu yang membahayakan. Nah umumnya mohon maaf, ketika laki-laki, ini terkhusus untuk laki-laki, mungkin juga perempuan, yang di-scroll laki-laki lain. Ketika kemudian scroll, Pak, yang tidak disadarinya lalu kemudian masuk di dalam hati, lalu kemudian masuk di alam bawah pikirannya. Terus kemudian timbul membanding-bandingkan. Nah inilah akibat dari fudul. Akibat dari melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang bisa menyebabkan permasalahan sampai kepada hubungan seksual. Ini insya Allah. Itu sebabnya saya tuh heran. Ya, karena itulah Rasulullah menjadi contoh ya, menjadi uswah hasanah. Walaupun beliau di usia yang tidak muda. Kadang orang itu meremehkan, alah Pak wis tuwek bareng kok. Ada yang udah sepuh aja kok. Ngapain sih harus kemudian terlihat
bukan terlihat, tapi memang melakukan yang sifatnya romantis gitu. Dengan buka biografi Rasulullah, itu betapa Rasulullah meskipun di usia yang tidak muda, itu masih melakukan apa yang kita sebut sebagai act of service. Setelah anak muda sekarang. Act of service itu memberikan pelayanan kepada wanita di mana hal-hal kecil yang kita anggap kecil bagi wanita itu besar. Misal contoh bergandengan tangan. Contoh kecil. Makanya panjenengan cek Rasul itu punya quality time bersama istri, hal yang kecil sekali. Beliau malam itu pernah berjalan-jalan sambil kemudian memegang tangan istrinya. Itu jarang kita lakukan. Quality time yang lain coba, ini contoh kecil sederhana. Beliau itu bersama dengan keluarga, suami, kalau beliau keluarga kan beliau sebagai suami. Lalu istri-istri beliau itu makan bareng Pak. Makan bareng, nanti setelah selesai baru kemudian kembali ke tempatnya masing-masing. Saya itu kadang-kadang mikir, iya ya, kita itu kadang makan bareng. Tapi yang satu, mohon maaf, yang satu nonton HP, yang satu ada di depan pintu, satu ada di depan TV. Padahal sederhana sekali. Bareng makan. Maka kadang-kadang itu hal-hal yang kemudian dilakukan Rasulullah yang disebut kalau bahasanya act of service. Ada yang menyebut juga affirmation of word. Affirmation of word itu adalah mengafirmasi rasa cinta dengan sebuah perbuatan. Makanya kalau dalam istilahnya Jalaluddin Ar-Rumi, seorang tokoh sufi, itu sampai beliau mengatakan begini, kalau orang yang sudah tidak punya rasa cinta, maka sesungguhnya dia adalah orang yang mati. Saya ulangi. Orang yang sudah kehilangan rasa cinta, walaupun cinta sifatnya sangat universal, itu dia adalah orang yang mati. Karena orang mati itu sudah tidak lagi bisa merasakan. Jadi kalau kamu masih pengen hidup, kata beliau, kata Jalaluddin Ar-Rumi, kalau kamu masih pengen hidup, maka tumbuhkan cintamu. Jadi tentu yang tingkatan tertinggi cinta kepada Allah. Tapi yang paling sederhana sekali adalah rasa kita mencintai pasangan. Ini problem nomor 2. Problem nomor 3. Ini kalau di sini disebut sama di nomor respondennya Pak Pranisi ada hubungan pasangan orang tua mertua atau komunikasi. Dalam bahasa lain memang ini ada problem namanya, kalau bahasa saya kita lebih apa namanya? Lebih luaskan. Itu tekanan sosial. Tekanan sosial itu bisa berasal dari yang paling dekat. Siapa itu? Mertua. Istri itu bisa menjadi tekanan sosial. Tetangga Pak, Bu, tetangga itu tekanan sosial. Keluarga yang lain. Jadi dalam bahasa ada istilah kita yang menjalani, orang lain yang komen. Lalu kemudian kita anggap itu sebagai sebuah masukan yang harus Anda pikir, kita pikir. Nah, itu akan menjadi tekanan sosial. Problem luar biasa. Nyun sewu, kadang misal contoh nih misalkan. Ya misal kok kebetulan tinggal satu rumah dengan mertua. Lalu kemudian mertua bilang begini, lah iya wong dek biyen aku lo pas zaman dinikahi karo bapakmu lo wis duwe kulkas. Itu tekanan sosial yang luar biasa. Sebuah tekanan sosial yang luar biasa. Atau, mohon maaf, tekanan sosial kadang-kadang yang sering muncul itu berasal dari
Ya kadang mungkin dari keluarga, kakak, adik misalkan, di posisi yang lebih sukses dibandingkan gambaran orang di luar lebih sukses. Lalu kemudian mengatakan, mbakmu sukses yo, gak kaprah yo, apa saiki jabat begini. Itu muncul disampaikan oleh orang lain kepada panjenengan yang kemudian menjadi tekanan batin. Ada lagi yang kemudian tetangga. Tekanan sosialnya pada apa? Anak. Duh, itu loh, anaknya Bu ini loh. Padahal kan dulu bapaknya itu kan begini-begini ya. Nah, sekarang itu loh kok cuma jadi begini ya. Itu omongan-omongan yang sekian banyaknya itu menjadi sebuah tekanan sosial yang luar biasa dahsyatnya. Yang mengganggu rumah tangga. Maka kalau dalam bahasanya Imam Haris bin Asad al-Muhasibi, ini kalau saya ambilkan dari kitab beliau. Beliau mengatakan begini. Jadi wa'lam annaman ja'ala hamuhul akhirah kafahullahu amrad dunya. Yang harus kemudian kita kuatkan itu adalah ham kita untuk akhirat. Jadi akhirat kita yang harus kita perkuat. Nanti urusan dunia biar Allah yang kemudian mengurusnya. Nah seringkali kita lupa kepada tujuan hidup kita ketika kita menikah. Tujuan hidup kita mencari ridho Allah. Tujuan hidup kita beribadah kepada Allah. Sudah sepantasnya ketika tujuan kita mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Maka tekanan itu sesungguhnya tidak bisa menekan psikologis kita kalau tidak kita yang mengizinkan. Tapi ketika kita mengizinkan tekanan-tekanan omongan-omongan itu menjadi pikiran dan tekanan batin, itu ya karena kita mengizinkannya. Mengapa itu terjadi? Karena tujuan hidup kita masih lebih banyak dunianya dibandingkan akhiratnya. Itu yang menjadi problem. Andaikan kemudian tujuan kita ini kita fixkan lebih awal, visi kita, hidup kita, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuan mati hidup kita itu hanya untuk Allah, maka sesuatu yang sifatnya besar menekan kita itu menjadi kecil. Kalau ada masalah ya Allahu Akbar, Allah lebih besar dari semua itu. Memang masalah itu besar, tapi Allahu Akbar, Allah lebih besar dibandingkan semua itu. Jadi lagi-lagi kadang kita sering lupa atau tidak sadar bahwa tujuan hidup kita adalah akhirat. Inilah yang harus kita kemudian kompromikan dengan istri kita. Kita kadang nggak bisa nyun sewu Pak Ibu, nggak bisa mengendalikan orang lain atau menyampaikan ke orang lain supaya tidak muncul tekanan-tekanan sosial. Tapi yang bisa mengendalikan itu adalah diri kita sendiri bersama pasangan kita. Yang hidup itu kita. Yang menjalani itu kita. Maka sudahlah kenapa harus kemudian dipusingkan dengan omongan orang. Sepanjang kita menjalaninya baik-baik saja. Nah ketika tidak baik itu karena visi kita masih sangat duniawinya itu besar sekali. Maka kita kembalikan visi kita itu supaya tekanan-tekanan sosial ini tidak kuat ke kita adalah visi akhiratnya yang kemudian kita perkuat. Kalau kemudian bisa dijalani bareng luar biasa. Contoh kecil ya insya Allah. Saya beberapa kali kalau baca biografi para sahabat-sahabat, bagaimana mereka bisa bertahan luar biasa sedemikian rupa. Itu ternyata ya visi akhiratnya. Misal contoh, kalau panjenengan pernah mendengar sahabat Rasul bernama Abu Thalhah yang diuji oleh Allah dengan kehilangan seorang anak yang satu-satunya dicintai. Betapa kemudian ketika suaminya pulang, itu beliau sudah membersihkan, mengkafani dan begitu kuatnya seorang istri.
Begitu kuatnya seorang istri dalam bertahan. Disiapkan makan semuanya, setelah selesai barulah kemudian dia bilang sama suaminya, kalau orang satu kaum menitipkan sesuatu lalu kemudian diambil lagi oleh orang yang punya, itu boleh enggak? Ya boleh saja, wong itu milik dia. Begitu juga dengan anak kita yang dititipkan oleh Allah, sudah dipanggil oleh Allah. Maka beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian datang kepada Rasulullah, doakan oleh Rasulullah hingga kemudian diberkahi memiliki putra 9 yang soleh. Visinya sama antara suami dengan istri akhirat. Kalau panjenengan pernah juga mendengar kisah suami istri yang hanya sholat itu bergantian bajunya karena yang dipakai layak sholat itu hanya itu kainnya. Tapi bagaimana kemudian ketika dia habis sholat di masjid, yang laki cepat-cepat pulang, lalu kemudian ditahan oleh Rasulullah, yang kemudian ditanya kenapa kamu cepat-cepat pulang, lalu kemudian ceritakan ketika pulang ditanya kenapa kamu terlambat, tadi begini-begini. Maka kata istrinya, apakah kamu mengadukan kondisi kita kepada hamba-hambanya Allah? Itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, kita itu seringkali tidak sadar mengadukan Allah kepada makhluknya. Makanya kata Imam Haris bin Asad al-Muhasibi sampai beliau mengatakan, la tasku man yarhamuka ilaman yarham. Janganlah kamu mengadukan yang paling mencintai dirimu kepada yang tidak mencintai dirimu. Yang paling mencintai kita ya tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam bahasa sederhana manusia, ya orang yang paling dekat ya istri kita. Maka kadang-kadang, mohon maaf, menceritakan kepada orang di luar yang tidak amanah, yang membahayakan. Atau boleh jadi sesuatu yang tidak lebih baik ketika kita menceritakannya. Selama kemudian kita masih memiliki kekuatan, atau kalau sudah tidak mampu, maka kalau mau sharing kepada orang yang kemudian betul-betul amanah, bisa memberikan solusinya. Karena memang dalam istilah psikologi itu 50% sudah menyelesaikan masalah. Buat curhat itu 50% menyelesaikan masalah. Tapi kalau tidak pada orang yang amanah, terkhusus permasalahan dunia, itu bisa menjadi fitnah yang menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Oleh karena itu, awal pertama kali yang harus kita kuatkan adalah spiritual. Misal, visi spiritual itu sederhana. Saling mengingatkan untuk memperkuat. Kalau pagi pada subuh, suami baca Al-Quran, istri tidak, maka suami mengajak. Kalau misalkan, misal contoh, suami bangun malam, istri tidak, suami mengajak. Istri bangun malam, suami tidak, istri mengajak suami. Walaupun tentu dengan ajakan yang lembut, karena orang itu kadang ada di kondisi yang tertentu. Kalau suami capek betul, kemudian memang tidurnya larut, ya itu kita harus paham. Artinya, visi akhirat ini perkuat dengan misi-misi spiritual. Supaya terus teringatkan bahwa hidup kita ini kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang membuat kita kuat dari tekanan-tekanan sosial. Bapak Ibu, mungkin 3 ini dulu. Jadi kita lanjut saja dengan dialog dan diskusi, itu mungkin akan menjadi lebih baik dibandingkan saya ngobrol terlalu banyak. Saya rasa itu, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang hadir, jika ada pertanyaan yang live yang mau disampaikan, saya persilahkan. Yang mau langsung, ada? Kalau tidak, ini ada siapa yang bertanya tadi?
beberapa catatan saya yang sudah masuk. Tapi yang nanti yang mau bertanya langsung yang sifatnya umum yang tidak aib diperbolehkan. Itu bertanya langsung. Pertanyaan pertama begini tadi, lebih ke masalah hubungan tadi yang tekanan sosial sama komunikasi. Bagaimana cara meletakkan hati ketika suami tidak paham kebutuhan istri? Bagaimana cara meletakkan hati ketika suami tidak paham Kebutuhannya kebutuhan istri. istri? Sering itu. Ini berhubungan dengan apa ya? Yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi kebutuhan istri mungkin kalau bahasa gaulnya itu bersosial ke masyarakat. Jadi kadang suami Gimana? tidak paham. Oh, untuk Ya, sosialnya kebutuhan ya, kebutuhan, eksistensi ya, istri. ya. Jadi ini pertanyaannya panjang, nanti kita rangkum. Suami tidak bisa memahami. Jadi contoh, ini kasih contoh gini. Tidak memahami dalam keluarga, tidak bisa akur dengan ibu kandungnya. Ya. Jadi tidak bisa akur dengan ibu kandungnya istri. Terus suami kurang peka terhadap keberadaan istri jika di luar rumah. Jadi tidak peka. Mungkin di sini kondang mulai mungkin gitu atau dicurigai atau dicemburui atau kan biasanya istri itu kan punya apa ya istilahnya komunitas atau punya mastermind sendiri atau punya Ya. teman-teman akrab yang nah itu Ya. kadang-kadang tidak nyaman dengan itu. Kemudian menyepelekan kebutuhan rumah tangga. Suaminya itu menyepelekan kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang terakhir adalah itu urusan. Terus pertanyaan keduanya begini, apakah rumah tangga yang seperti ini bisa atau patut diperjuangkan? Jadi dengan kondisi suami yang tidak paham, tidak respon, lebih tidak paham tentang kebutuhan istri. Itu pertanyaan dari teman-teman yang hadir yang pertama itu. Monggo langsung jawab dulu. Baik, terima kasih. Ada tipologi seorang suami itu yang memang sangat cuek banget. Yang kalau tidak disenggol itu nggak keluar kata, istilah gitu, nggak paham. Maka cara terbaik yang pertama itu adalah komunikasi. Cara terbaik pertama adalah komunikasi. Komunikasi ini ikhtiar secara fisik kita. Saya ulangi ya. Komunikasi itu adalah cara ikhtiar fisik kita. Jangan dibiasakan untuk nyindir-nyindir. Nyindir itu tidak selamanya pas. Tidak selamanya pas. Tapi menyampaikan di posisi ketika suami umumnya, panjenengan pasti akan lebih paham kapan suami itu di posisi rehat atau santai. Lalu sampaikan, karena kadang-kadang yang muncul itu kita emosinya dulu. Sehingga sesuatu yang kemudian emosi itu acap kali ditanggapi juga dengan emosi. Makanya yang paling bagus itu komunikasi itu menjelang tidur. Mau tidurnya nggak pernah bareng tuh Pak Ustadz. Itu kayak. Tapi cari waktu yang kemudian punya kesempatan untuk kemudian bisa bareng. Nah, misalkan panjenengan mengajaknya untuk healing lah, atau kemudian nongkrong bareng nggak apa-apa. Nah nanti kemudian inilah yang disebut Imam Haris bin Asad al-Muhasibi dengan muhasabah. Jadi muhasabah itu dengan komunikasi itu bagian pertama dari bentuk ikhtiar. Kalau ulangi bagian dari bentuk ikhtiar. Jadi muhasabah itu kan sebelum kita melakukan dan sesudah kita melakukan. Jadi ketika kemudian kita coba panjenengan betul dari yang disampaikan betul tidak suami itu memang tidak paham terhadap kebutuhan istri. Itu di apa istilahnya dieksplorasi lagi. Ketika betul maka perlu kemudian dikomunikasikan bentuk ikhtiar. Tapi yang nomor 2 ini menjadi lebih penting lagi. Apa itu? Jadi yang kedua itu faktor terkait dengan hati kita. Ikhtiarnya panjenengan sudah, tapi hati ini memohonkan kepada Allah, ini yang sering atau jarang orang kemudian lakukan. Ya muqallibal qulub,
yang membolak-balikkan hati itu kan Allah. Maka kalau kita sering kali kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan saya pada agamamu. Nah, karena Allah yang membolak-balikkan hati, yang menggenggam hati ini, maka mintalah kepada yang menggenggam hati ini. Ikhtiar kita sudah, tinggal panjenengan sujud kepada Allah, habis mohon kepada Allah, ya Allah, saya sudah secara ikhtiar melakukan seperti ini. Nanti akan muncul simpul-simpul, yakin betul, nanti akan muncul simpul-simpul untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah ini. Kalau hanya sekedar ikhtiar secara fisik dan akal kita, itulah yang seringkali membuat kita ini tidak nyaman di hati dan semakin emosi. Tapi kalau kemudian sudah kita ikhtiar, pasrahkan kepada Allah, mintakan kepada Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, enggak ada yang kemudian mampu saya lakukan kecuali Engkau ya Allah. Memang dengan udrohmu, dengan irodahmu, kehendakmu dan dengan kekuatanmu. Itu jadikan betul-betul mohonnya sama Allah. Letakkan hati itu di tangan Allah. Nanti biarlah Allah kemudian, itulah makanya disebut sebagai tawakal itu wakil. Wakil itu yang mewakilkan, mendelegasikan. Allah sebagai wakil, tawakul, kalau dalam bahasa Indonesia tawakal, itu mewakilkan, mendelegasikan. Saya sudah ikhtiar ya Allah, sekarang yang pegang hati itu Engkau ya Allah. Aku wakilkan urusanku padamu ya Allah. Itu luar biasa. Kalau sudah diwakilkan, tuh Allah diberi aku delegasikan ya Allah kepada Engkau ya Allah. Urusan-urusan saya yang seperti ini. Nanti Allah yang sudah akan kemudian istilahnya mengaturnya. Ada satu kisah cukup menarik sekali. Makanya itu kalau dalam bahasanya RB Sentanu disebut sebagai kuantum ikhlas. Beliau cerita gini. Ada seorang anak dengan ibu itu enggak pernah ketemu. Pokoknya marah terus. Kalau sudah marah anaknya keluar, jadi enggak pernah ketemu. Saya punya teman itu menganggap dirinya itu dibuang sama ibunya. Padahal disekolahkan di Mesir itu kan luar biasa, itu dianggap dibuang. Nah, RB Sentanu itu mengatakan kisahnya. Ketika kemudian datang ke beliau, Bu, gini saja, sudah diikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Apa yang panjenengan kemudian jadikan masalah ini sudah serahkan saja sama Allah. Jadi lillah udah. Itu baru saja beliau ya Allah, kagetnya luar biasa. Anaknya telepon. Yang selama ini tidak pernah ada komunikasi, pokoknya kalau ngobrol itu pasti marah. Terus kemudian anaknya itu sering kali keluar. Dan ibunya pokoknya kalau ketemu mesti marah. Itu anaknya telepon. Telepon dengan yang berubah sekali dengan dia sampai heran. Kok bisa ya? Itu karena sudah di posisi titik nol pasrah itu tadi. Sama dengan yang seperti ini. Ikhtiar kita sebagai manusia sudah. Nah tinggal kemudian yang nomor 2 ini meletakkan hati itu sudah diikhlaskan. Bahwa jenengan yang megang hati itu adalah Allah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Maka kalau bahasa saya adalah meletakkan hati itu menjenengan ingat betul bahwa yang memegang hati orang itu adalah Allah. Yang membolak-balikkan adalah Allah. Bahwa kalau Allah mau membolak-balikkan saat itu dibalik seperti apa, itu juga Allah yang akan membalik. Kita serahkan Allah. Lalu yang kedua, apakah rumah tangga yang seperti ini patut diperjuangkan? Patut diperjuangkan, karena kadang boleh jadi kita belum komunikasi, boleh jadi kita belum menyerahkan diri kepada Allah. Diperjuangkan. Kalau dalam bahasanya Jalaluddin Rumi itu ada kata-kata yang menarik sekali. Beliau mengatakan begini, kalau kamu merasa sakit, jangan lari dari sakitmu. Karena itu akan menambah sakit dirimu. Tapi teruslah bertahan terlebih dahulu sampai kemudian kamu akan sembuh dari sakitmu.
Saya ulangi ya. Kalau kamu merasa sakit, jangan lari dari sakitmu. Tapi teruslah bertahan terlebih dahulu. Sampai kamu akan merasakan kesembuhan dari sakitmu. Mungkin ketika komunikasi, Bapak Ibu, terjadi clash. Atau dalam bahasanya terjadi benturan. Kadang suatu saat kita itu membutuhkan benturan kecil. Benturan dulu, untuk kemudian saling introspeksi. Kadang-kadang begitu. Ketika kita sudah ngomong secara baik, lalu kemudian terjadi benturan. Kadang butuh begitu. Suami kadang-kadang gak sadar, ya Allah. Di belakang baru sadar, oh iya, aku tiba koyong ini. Aku tiba koyong ini. Ternyata suami juga punya argumen. Panjenengan baru sadar, oh iya, ternyata suamiku itu begini karena begini. Akhirnya kemudian kita saling bisa memahaminya. Maka rumah tangga ini masih tetap patut diperjuangkan. Baik, kita maksimal sampai jam 11. Maksimal. Nanti teman-teman yang sudah nulis nomor WA dan pengen konsultasi, nanti saya carikan waktu dengan Ustadz Yogi pasnya kapan. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nih, rata-rata itu problem yang saya lihat itu di ekonomi dan hubungan komunikasi. Jadi pertanyaan misalnya adalah bagaimana caranya menegur ke pihak keluarga suami agar tidak selalu mencari anaknya, karena anaknya lebih mendahulukan keluarga. Jadi maksudnya bagaimana cara ngomong ke pihak keluarganya suami, karena suaminya itu lebih mendahulukan kebutuhan kepentingan keluarganya daripada ke rumah tangganya, daripada keluarga sendiri. Karena ada istri, ada anak yang harus dinafkahi dan tanggung jawab. Dengan pertanyaan tadi, itu sering banget tuh kayak gitu tuh. Sering sekali ya kasus yang seperti itu. Cara terbaik, ini kalau dalam bahasanya kita tidak menegur lah bahasanya. Menegur itu kan kesannya ada sesuatu. Kadang-kadang itu orang tidak sadar melakukan seperti itu. Atau mungkin di sadar tapi perlu disadarkan. Sadar tapi perlu disadarkan. Nah, cara yang terbaik itu dengan siapa yang paling dekat. Siapa yang paling dekat untuk bisa menyampaikan itu. Yang Anda percaya atau yang kita percaya untuk menyampaikan itu. Misal contoh nyun sewu, ketika saya mau menikah dulu, sebenarnya mertua saya itu dulu gak pengen cepet-cepet. Lawang saya datang kok langsung lamar. Tapi saya dapat bantuan dari siapa? Dapat bantuan dari sepupu dalam arti dari putranya Bude, dan Budenya itu dekat dengan keluarga istri saya. Itu yang mendorong. Dibilang, Pak Le, wong sudah ada yang datang kok, masa mau harus ditunda-tunda, kan juga gak baik, wong juga butuh, pengennya juga cepet. Kan istri saya masih kuliah, saya sering bilang sama anak kuliah, tapi jangan contoh saya. Masih kuliah udah saya lamar itu yang dorong itu adalah saudara-saudaranya. Jadi karena ini sudah dekat Bu, sudah dekat sehingga menyampaikannya jauh lebih enak. Yang akhirnya kemudian disetujui. Karena kemudian prosesnya tepat. Jadi menurut saya cara untuk menyampaikan itu satu, pertama tidak hanya kepada mertua tetapi kepada suami juga. Supaya suami itu juga kemudian bisa memahami, menyadarinya bahwa kalau dalam bahasa sederhananya secara rasionalitas, ini loh Mas, saya butuh ini. Saya butuh ini. Anak kita butuh ini. Supaya kemudian suami itu juga sadar bahwa oh iya ya, saya butuh ini. Ini untuk anak-anak saya, ini untuk istri-istri saya, membutuhkan ini. Sehingga kemudian
dia paling tidak porsinya itu masih bisa mengurangi. Nah kalau sudah terkurangi nanti tinggal kemudian komunikasi lagi. Nah, itu jauh lebih baik sebenarnya langsung ke suami kita dibandingkan ke mertua. Kenapa kok begitu? Yang namanya mertua itu tidak akan pernah merasa salah, Bu. Kecuali jenengan besok ini belajar menjadi mertua yang baik. Karena merasa ini kan anak saya. Betul, dan memang gak salah. Ini kan anak saya. Saya yang membesarkan. Dari mulai kecil sampai besar. Suami kadang-kadang juga begitu merasa. Saya tentu harus berbakti kepada orang tua saya. Tapi kadang-kadang tidak proporsional. Itu yang kemudian harus disadarkan untuk proporsional. Nah, menurut saya yang terbaik tidak kepada mertua. Kalaupun harus kepada mertua, itu ada orang yang memang dekat dan bisa dipercaya untuk menyampaikan dengan bahasa yang memang baik. Tapi kalau dalam bahasa istilah kalau dunia penelitian itu yang basisnya basis data. Misalkan menyampaikan kepada suami, ini butuh ini mas, anak-anak butuh ini, saya juga butuh ini butuh ini terus gimana baiknya. Supaya kemudian lebih perhatian. Nah kadang-kadang karena kita tidak pernah menyampaikan itu, dianggapnya cukup-cukup aja, biasa-biasa aja. Ini yang kemudian perlu dibiasakan. Tidak apa-apa, wanita itu meminta haknya kepada suami, itu boleh dan sah. Boleh dan sah. Karena memang haknya. Sementara kewajiban seorang suami adalah memenuhi hak ini. Nah, ini harus kemudian dipahami. Makanya nyuwun sewu, selalu ada kewajiban, ada hak. Dua-duanya ini enggak boleh kemudian saling apa istilahnya apa bahasanya? Selegenje. Harus seimbang. Ada kewajiban suami, ada hak suami. Ada kewajiban istri, ada hak istri. Ini yang kemudian harus diseimbangkan. Nah kalau kemudian terjadi problem seperti itu, maka harus didudukkan hak dengan kewajibannya. Untuk menyampaikan kepada suami, maka ini hak saya mas. Kewajibanmu adalah seperti ini. Enggak apa-apa, kadang-kadang butuh terbuka. Gini, nyun sewu. Seringkali orang itu dihalangi oleh bahasa enggak enak. Sering dihalangi oleh bahasa ewoh pekewoh. Padahal kadang perlu disampaikan meskipun itu membuat terkejut suami kita. Atau membuat terkejut istri kita. Oh selama ini enggak pernah begitu kok begini ya. Tapi itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Baru kemudian dia paham, oh iya begitu. Kadang-kadang efek seperti itu dibutuhkan, efek terkejut itu dibutuhkan. Supaya kemudian akhirnya bisa memahaminya. Nah kalau selama ini tidak kemudian dia sampaikan, nah itu yang akhirnya menjadi buntu. Sudah saya sampaikan Pak Ustadz, tapi suami masih saja seperti itu. Nah nomor 2 lagi, jangan lupa untuk memohon kepada Allah. Lagi-lagi sisi spiritual. Kenapa kok sisi spiritual ini menjadi sangat penting sekali? Betul, itu sangat penting. Tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan logika dan ikhtiar kita. Jenengan catat betul. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan akal otak kita atau dengan ikhtiar fisik kita. Tapi betapa banyak masalah yang harus diselesaikan dengan hati kita. Hati yang tersambung dengan vertikal kita. Makanya kalau dalam bahasa hadis, perbaiki sholatmu. Misalkan contoh sederhana, hubunganmu dengan Allah misalkan dengan sholatmu. Hubunganmu dengan Allah sedekahmu. Hubunganmu dengan Allah misalkan baikmu terhadap tetanggamu, baikmu dengan saudara kamu. Ini perbaiki terus hubungan dengan Allah, maka urusan
Yang masalahmu Allah yang akan memperbaikinya. Itu sudah menjadi hal secara apa istilahnya ya, bukti nyata lah. Memang orang itu sering begini nyon sewu. Orang itu menganggap bahwa yang benar itu harus secara empiris. Sesuatu yang jelas di depan mata kita. Tapi sesuatu yang non empiris itu dianggap tidak benar. Padahal kalau saya bilang begini, nyon sewu, kan kesannya tadi itu seperti subjektif. Kalau kita orang beriman kan iman. Tapi ada yang namanya intersubjektivitas. Intersubjektivitas itu apa? Kalau orang pernah merasakan bahwa solusinya secara spiritual itu terjadi, yang bilang itu tidak hanya satu, pengalaman itu tidak hanya 2, tapi 3, 4, 5 orang, maka itu namanya intersubjektivitas sehingga menjadi objektif. Misal contoh, mimpi. Mimpi itu sangat subjektif sekali. Saya bermimpi begini-begini, Pak Pra pernah bermimpi begini. Tapi ketika mimpi tidak empiris, tidak jelas, tapi semua orang pernah bermimpi seperti itu, atau semua orang bermimpi itu namanya intersubjektivitas. Bahwa ternyata, oh iya benar, itu namanya intersubjektivitas yang akhirnya menjadi objektif. Ini kalau dalam istilah penelitian seperti itu. Sehingga ketika spiritual ini yang pengalaman sekian banyaknya, dari buku, dari panjenengan seyakin-yakinnya pernah mendengar dari orang. Ternyata spiritual ini memberikan dampak yang luar biasa dalam sebuah penyelesaian permasalahan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah yang akan memperbaiki urusan masalah-masalah. Itu sederhananya seperti itu, Pak. Lanjut ke, ini ada 2 penanya tapi saya gabung. Ini umum dan mungkin nanti di Imam Haris yang dengan pelajari nanti akan ada solusinya. Bagaimana Ustadz cara meningkatkan penghasilan? Mungkin ada amalan-amalan atau hal-hal yang harus kami lakukan agar penghasilan saya bisa meningkat. Lanjutannya begini, ini kalau yang istrinya baiknya bertanya begini, doa atau wasilah kebaikan apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang istri untuk membantu perekonomian keluarga atau membantu meringankan beban finansial suami. Bu, kalau sebelum doa, amalan yang betul-betul berdampak pada rezeki kita, berkah, itu adalah silaturahim. Man arada ayub sato fi rizkihi wa yusa'alu fi athari falyasil rahimah. Dan silaturahim itu, rahim yang pertama itu adalah ibu. Saya ulangi ya. Yang paling dekat itu adalah ibu, rahim, ibu yang pertama. Atau keluarga. Jadi kalau kita mau hidup kita diberkahi secara ekonominya juga apa katakanlah kita merasakan syukur yang luar biasa. Maka kalau masih punya orang tua, inilah pintu yang paling gampang untuk menarik magnet rezeki. Paling gampang. Kalau beliau sudah sepuh, maka apa yang kemudian bisa saya lakukan untuk mempermudah mobilitas beliau? Kan orang yang sepuh biasanya tuh macam-macam. Dari mulai nyun sewu, mohon maaf. Bapak Ibu sampun sepuh. Gak punya tongkat. Belikan tongkat. Bapak Ibu sudah sepuh. Selama ini mau menyediakan makanan susah. Maka sediakan makanan untuk mereka. Bapak Ibu sampun sepuh. Gak bisa menyuci sendiri, maka bagaimana kita mempermudah beliau untuk kemudian tidak perlu menyuci. Bapak Ibu sampun sepuh, sakit-sakitan, maka tanggunglah obat-obatannya. Tanggung obat-obatannya. Bapak Ibu misalnya pun
menginginkan sesuatu yang belum tercapai, sementara kita punya kekuatan untuk mencapai itu, maka lakukan. Kalau ini kita lakukan, birrul walidain ini, maka itu pintu paling gampang untuk menarik magnet rezeki. Yang kedua, tentu silaturahim itu nanti di sini ada ibu, ada bapak, kemudian ada saudara, mbak kah, adik kah, nyun sewu. Ini yang sering terjadi. Mohon maaf. Kadang mas sama adik gak akur. Adik sama adiknya lagi gak akur. Putus hubungan. Ngalahi kita yang menyambung hubungannya. Kalau adik kita mengalami kesulitan, maka ketika kita punya kemampuan, apa yang bisa kita bantu, kita tawarkan kepada adik kita. Kita punya mas yang mengalami kesusahan. Ketika kita punya kemampuan untuk membantu, tawarkan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Itu menyambung tali silaturahim. Memang ada kasuistik. Contoh wis dibantu terus. Tapi suwe-suwe bergantung. Yang membuat akhirnya, misalkan istri, lah kowe kok bantu terus masem ae. Lah wong kene yo jek butuh kok. Dengan saya nggih. Maka sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, sesuai proporsi. Yang tidak kemudian mengurangi hak istri kita. Ini contoh. Kalau kita punya adik ibu, adik bapak, maka melebar ke adik ibu, melebar ke adik bapak. Itu amalan-amalan yang paling gampang untuk menarik magnet rezeki kita. Tapi kalau yang nomor 2, doa. Kalau doa, jadi kan sebelum subuh bisa membaca surat, biasanya saya Ali Imran ya, Ali Imran ayat berapa ya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. 1. 2, menurut banyak ulama meskipun secara hadisnya itu diragukan kesahihannya, tapi para ulama, karena ulama yang sudah mengatakannya, saya meyakininya. Membaca surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah ini banyak-banyak dibaca, dirutinkan. Sebenarnya tawasul dengan amal-amal baik itu dalam hadis sahih yang memudahkan kita dari bentuk kesulitan yang kita hadapi. Kalau panjenengan masih ingat, ada 3 orang yang masuk gua lalu tertutup. 3-tiganya ini tidak bisa keluar kecuali bertawasul dengan amal baik. Yang satu dengan kedua orang tua, jelas tadi birrul walidain. Lalu yang satu lagi dia takut kepada Allah ketika mohon maaf mau melakukan maksiat. Dan dia lari. Yang ketiga, seorang juragan yang punya uang, punya pegawai, pegawainya mau gajian nggak diambil. Bertahun-tahun baru datang ke situ, ternyata udah dibelikan kambing sekian banyaknya. Akhirnya sama juragan ini, semua punyamu semua, dulu tuh uangmu saya jadikan nih. Dia ambil semuanya. Dia tawasul dengan amal baik ini. Nah, tawasul dengan amal baik ini bisa juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, amal soleh kita. Maka ketika kita beramal soleh apa saja, termasuk membaca Al-Quran, itu bisa mempermudah kita dari jalan yang kita hadapi. Misalkan ada kesulitan, maka Allah akan mempermudah. Nah itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Di antaranya.
melanjutkan ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan tadi, Tat. Mungkin secara fikih atau secara aturan bagaimana ini? Bagaimana cara berbakti pada orang tua bagi anak yang sudah beristri? Jadi berarti tadi mungkin karena saking sering ngasih keluarga kan dirasani kebanyakan kono terus kan gitu. Nah ini Ya, secara kekinian mungkin cara pandangan Ustaz Yogi tentang itu bagaimana? Jadi memberi rezeki atau uang kepada orang tua kandung, namun istri malah kadang jadi nyatru gitu loh. Nah itu ya. sebenarnya proporsional, rumus proporsional kan juga subjektif kadang-kadang. Nah, Ya, itu Nyun mungkin Sewu. bagaimana? Saya ambil dari sudut pandang sufistik dulu ya. Bahwa kalau suami memberi kepada ibu, istri ridhoi. Kalau membeli semakin banyak, bahkan kalau bisa gini. Tapi ini Nyun Sewu, adabnya ya, suami menyampaikan ke istri. Dik, aku mau bantu ibu segini. Istri jawabnya gini, gak kurang Thomas, itu apa? Itu bukan nyindir loh Tajo, kalimat tulus ya. Itu gitu, itu saya lakukan gitu loh, gak kurang dah. Gitu. Enggak, Nyun Sewu, ini kenapa saya mengatakan itu sudut pandang sufistik. Yakinlah, kalau kemudian dia berbakti kepada ibunya sedemikian rupa ini, maka ini nanti akan mengalir ke kita juga, ke panjenengan. Nah yang membuat kita kemudian akhirnya menjadi jengkel itu, karena hati kita ini belum bisa qanaah, belum bisa ridho. Itu yang menjadi problem. Saya sudut pandang sufistik dulu ya, saya tidak melihat dari sudut pandang fikih dulu. Dan saya, ini sebelum saya berbicara fikih Pak, tapi saya berbicara dari sudut pandang teologis dulu. Karena itu sudah dialami banyak orang kan saya. Kalau kemudian kita ini merelakan, bahkan misalkan istri, Mas izin ya, saya mau ngasih ke ibu. Saya mau ngasih ke ibu. Nah kamu dapat duit dari mana? Duitku sendiri kan aku kerja. Kamu ngasih berapa? 2 juta. Gak kurang toh. Dan duitku mek 2 juta. Ya wis tak tambahi 3 juta. Ben genep 5 juta. Yakin seyakin-yakinnya. Itu subhanallah. Gak cuma 5 juta nanti yang kemudian panjenengan dapatkan itu. 10 kali lipat. Sudah lah. Ini bukan subjektivitas, tapi intersubjektivitas. Sudah terbukti. Dan saya noto hati dulu. Memang hukumnya secara fikih, nah ini lain lagi. Karena kadang fikih itu berpikir secara rasional. Rasional. Nah kalau rasional ya harus sesuai dengan kapasitasnya. Hak-haknya istri itu berapa yang harus kemudian dipenuhi, misalkan kebutuhan itu kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan primernya sudah dipenuhi, plus ada tambahan sekunder, maka ini sisanya yang sekunder lah katakanlah masih ada, ya silahkan kemudian diberikan kepada ibu, silahkan diberikan kepada bapak. Sepanjang kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Tapi ketika kemudian belum terpenuhi, ya kita tahu diri secara fikihnya. Karena ada kebutuhan yang memang betul-betul secara primernya itu harus dipenuhi oleh rumah tangga kita sendiri. Tapi ketika kemudian istri tadi itu kita seperti Masya Allah, luar biasa. Itu bisa merubah hati seorang mertua. Bisa merubah hati seorang mertua yang tadinya tertutup seperti itu. Atau katakanlah yang panjenengan lihat, pokoknya bikin kepala pusing lah. Itu bisa luar biasa. Ya ini kita belajar termasuk di sini, kalau kita besok suatu ketika menjadi seorang mertua, maka harus paham betul. Seperti apa posisi anak-anak. Makanya wong Jawa itu pinter. Wong Jawa itu sampai ngomong mbah. Itu kalau bilang nek iso yo nambah-nambah.
Karena umumnya orang tua itu ketika dia sudah menjadi mbah, dorongan sudah sepuh, itu dia tidak ingin diberi anaknya, malah justru kemudian bagaimana tetap bisa memberi. Umumnya begitu. Meskipun kadang itu juga duit dari kita. Kan kita ngasih duit, nanti duitnya dikasihkan ke cucu juga. Ya muter aja gitu. Atau kemudian disimpan, biasanya begitu. Ketika disimpan nanti ternyata kita butuhkan apa. Itu simpanan itu yang sudah diberikan. Ini jenengan alah mau orang tua kurang kaya ngono. Nah ini yang harus ditata hati. Masih ada hubungan sedikit dengan yang tadi. Ini kasus berikutnya adalah apa hukumnya jika istri ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok, mengingat pemenuhan kebutuhan adalah tugas suami. Jadi sejauh apa diperbolehkannya sebagaimana ketika istri itu bekerja. Betul. Jadi seharusnya begini. Dalam konsep Islam itu memang yang punya kewajiban itu kan suami. Kewajiban memenuhi kebutuhan. Makanya dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu diartikan sebagai yang paling banyak berdiri atau paling banyak capek itu ya suami. Yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi ketika kemudian istri itu kemudian ikut bekerja, maka batasannya dia tetap menjadi seorang ibu rumah tangga sebagaimana dia punya kewajiban terhadap suami. Gak boleh kemudian keluar dari itu. Artinya misalkan kalau dalam bahasa Syekh Tauli Sya'rawi ya dia harus menjadi qurratu a'yun, penyejuk hati. Misal contoh nyun sewu. Suami capek pulang. Istri juga capek karena kerja. Maka gak boleh capeknya istri ini kemudian menjadi alasan untuk tidak menunaikan kewajibannya pada suami. Kewajiban suami kan kewajiban istri kan diantaranya memberikan nafkah secara rohani juga. Apa istri? Kemudian sampai di rumah ternyata suami menginginkan nafkah rohani. Ya enggak boleh kemudian mas aku kau kesel. Ya aku kesel kok sambendino. Akhirnya kemudian menjadi masalah. Kedua, kalau kemudian di batasannya, kalau dalam bahasa ulama itu sepanjang tidak menimbulkan fitnah di tempat kerjanya. Kalau itu menimbulkan fitnah, maka ini yang harus dihindari. Menimbulkan fitnah itu gimana? Boleh jadi ketika dia bekerja di tempat yang tidak aman untuk wanita. Misalkan, Yun Sewu, banyak berdua dengan laki-laki, banyak bepergian dengan laki-laki, yang menyebabkan madorotnya lebih besar dibandingkan manfaat. Madorot apa? Madorot rumah tangga. Dalam bukunya Gary Newman, The Truth About Cheating, kebenaran perselingkuhan, rata-rata perselingkuhan itu terjadi dengan satu kantor. Maka ketika dia kemudian bekerja, maka dia harus aman dari fitnah kalau perempuan. Kalau tidak aman dari fitnah, yang terjadi menjadi masalah. Ini di antara batasan-batasan, walaupun kemudian istri itu bekerja, tapi juga ada batasan-batasan. Tadi harus tetap menjadi qurratu a'yun, penyejuk hati bagi suami, menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah di tempat kerjanya. Itu
paling tidak dua itu Pak Bapak. Cukup teman-teman, ini sudah jam 11, sudah mendekati waktu duhur. Beberapa pertanyaan yang lain mungkin akan dibahas pada waktu dan kesempatan yang lain. Dan kemudian nanti insya Allah yang pengen konsultasi lebih intens, nanti bisa menghubungi saya, nanti saya cari waktu dengan tertentu, cari waktu yang pas untuk dan beberapa pertanyaan yang masih masuk dan meninggalkan nomor WA nanti insya Allah akan saya hubungi. Kalau memang dibutuhkan bertemu dan konsultasi, insya Allah saya memfasilitasi untuk bisa ketemu. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih sudah hadir. Begitu banyak materi dan ilmu yang kita terima hari ini, semoga kita minta pertolongan Allah, semoga kita dimampukan untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan dan ini menjadi obat, menjadi semangat, menjadi ide, menjadi motivasi, jadi inspirasi kita untuk terus berbuat baik. Dan semoga problem-problem, masalah-masalah, tantangan-tantangan di dalam kehidupannya teman-teman semua mendapat pencerahan, mendapat ide dari kajian pagi hari ini. Sebelum ditutup, mohon satu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Ibu yang dirahmati Allah. Closing statement pada kajian pagi hari ini adalah bahwa tidak semua problematika itu bisa diselesaikan melalui jalan rasional, ikhtiar fisik. Itu bagian dari sunatullah saja. Tetapi ada banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan melalui jalur spiritual. Dan karena itu, selain kita berikhtiar secara rasio fisik kita, tapi jangan lupa untuk kemudian meniti jalan spiritual, memohon kepada Allah, menyerahkannya kepada Allah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi atau siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat berkah untuk diri saya dan juga yang hadir pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.